Ya, kami akan membahasnya bersama dengan tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Lukman Hakim Saifuddin. Pak Lukman, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, terima kasih atas waktu bersama kami, Pak Lukman. Pak Lukman, jadi apa saja yang dijanjikan oleh Presiden setelah bertemu kemarin? Apakah betul Presiden menjanjikan dan mengiyakan pembentukan tim investigasi terkait demo kemarin, Pak Lukman? Iya, jadi salah satu tuntutan kami dari Gerakan Nurani Bangsa adalah menyampaikan apa yang juga menjadi tuntutan masyarakat sipil bahwa ada sejumlah mahasiswa bahkan pelajar kita yang hingga saat ini masih ditahan. Dan kami mengharapkan bisa segera dibebaskan karena Bapak Presiden sendiri juga menyatakan secara eksplisit bahwa mereka-mereka itu sebenarnya diprovokasi begitu ya. Ada pihak-pihak tertentu yang lalu kemudian mencoba membuat mereka-mereka itu melakukan tindakan yang tidak semestinya, melakukan perusakan, melakukan hal-hal lain begitu, yang lalu kemudian ditahan. Tapi juga banyak pihak yang menduga bahwa ini memang ada pihak ketiga, bahwa kerusuhan ini, maksud saya kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi ini bukanlah karakter atau watak yang selama ini dilakukan oleh para mahasiswa, apalagi oleh pelajar-pelajar kita, karena biasanya mereka demo ya sebagaimana demo ya secara damai, tapi kemarin itu bahkan ada penjarahan begitu, tidak hanya perusakan tapi juga ada pembakaran-pembakaran dan sebagainya. Jadi kejadian itu yang kami sebut sebagai Prahara Agustus adalah sesuatu yang memang di luar perkiraan kita semua dan di luar keinginan kita semua, tapi lalu kemudian tuduhan dilakukan kesana kemari. Jadi ini menimbulkan ketidakpastian, karenanya perlu investigasi supaya peristiwa ini terang benderang. Ini peristiwa apa sebenarnya, lalu siapa yang melakukan kerusuhan-kerusuhan, melakukan pembakaran, bahkan melakukan penjarahan, siapa aktor di belakangnya dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ini perlu diungkap secara terang benderang sehingga tidak hanya menepis segala tuduhan fitnah yang tidak berdasar, tapi juga lalu kemudian adanya kepastian hukum dan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Bapak Presiden menyetujui perlunya investigasi ini secara menyeluruh guna mengungkap pihak-pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab itu, dan itu sejalan dengan tuntutan kami perlunya dibentuk komisi investigasi independen sehingga komisi ini memiliki kewenangan yang cukup untuk menjalankan peran dan tugasnya guna mengungkap peristiwa Prahara Agustus itu, dan komisi ini terdiri dari orang-orang yang memang tidak hanya kredibel tapi juga memiliki integritas yang tinggi, profesional, dan memiliki kemandirian yang baik begitu. Oke, Pak Lukman, untuk mengusut siapa aktor sesungguhnya pihak ketiga itu, kenapa tidak cukup Polri? Ini kan Polri juga sedang melakukan proses penyelidikan nih. Begini, banyak kalangan masyarakat sipil dan di luar masyarakat sipil, para mahasiswa dan lain sebagainya yang saat ini memiliki pandangan terhadap Polri kita, gitu. Jadi kami di Gerakan Nurani Bangsa berpandangan bahwa tentu tetap menyertakan Polri kita, tapi juga ditambah dengan sosok-sosok yang tadi itu yang kita sebut sebagai independen, sosok-sosok tokoh-tokoh yang memang kredibel, sehingga lalu kemudian citra kepolisian kita yang saat ini kurang baik, katakanlah begitu, ini bisa terbantu dengan komisi investigasi yang independen ini, sehingga apapun hasilnya nanti bisa tetap mendapatkan trust, kepercayaan dari publik begitu. Kami khawatir, ini kekhawatiran yang ada di GNB, kalau sepenuhnya dari kepolisian, sementara kita tahu juga ada dugaan-dugaan bahwa
kekerasan juga dilakukan oleh aparat kepolisian kita, anggota polisi kita, dan itu lalu kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lebih jauh. Jadi guna menepis praduga sakwasangka yang sebenarnya tidak berdasar juga, itu maka lalu kemudian sebaiknya ini dilakukan oleh sebuah komisi yang independen, komisi investigasi independen, begitu. Ya. Tapi Menko Yusril Iza Mahendra tidak setuju nih dengan pembentukan tim investigasi, Pak Lukman. Iya, saya tidak tahu persis ya alasan Pak Yusril. Karena begini, Pak Presiden berkali-kali dalam pertemuan yang hampir 3 jam dengan Gerakan Nurani Bangsa, berkali-kali beliau, Bapak Presiden, menyatakan bahwa ini harus diungkap. Ini harus dilakukan investigasi guna memberikan kejelasan bagi kita semua. Kita tidak ingin ini terulang kembali. Selama tidak ada kejelasan, maka kita tidak tahu siapa dan tidak tahu tidak hanya pelakunya, tapi juga latar belakang alasan-alasan penyebab dari ini semua. Kalau kegelapan masih menyelimuti peristiwa Prahara Agustus, maka kejadian seperti ini bisa berulang di kemudian hari, dan kita tidak inginkan ini. Jadi ini memang harus diungkap secara terbuka, dan itulah kenapa urgensi dan relevansi komisi investigasi independen ini menjadi semakin kuat gitu. Kalau ini tidak dilakukan, lalu kemudian bagaimana menjelaskan siapa pihak ketiga itu misalnya? Karena Bapak Presiden berkali-kali mengatakan ini ada pihak ketiga di balik ini semua. Oke, baik, Pak Lukman, kita akan tunggu nanti pembentukan tim investigasi independennya. Semoga betul-betul terrealisasi dengan cepat begitu ya. Pak Lukman, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.